Kesimpulannya sih bahwa jadilah kau hamba Allah, jangan menjadi hamba kausalita. Ini banyak orang mengaku dirinya bertuhan, tetapi ternyata yang menjadi gandulan, menjadi pegangan adalah sebab. Ya bakal pengen sugih, ya kudu wakal. Bakal pengen pintar, ya kudu rajin belajar. Pengen waras, ya kudu berobat. Jadi yang menentukan pintar sugih waras siapa? Ya sebab. Kita tidak merasa bahwa sesungguhnya kita lebih banyak mempercayai kepada sebab akibat. Ketahuilah, sebab akibat diciptakan Allah dan ditetapkan sebagai hukum alam, memang iya berlaku umum. Tetapi itu hanya aturan. Sehingga jangan beranggapan bahwa Allah pun harus tunduk pada aturan itu. Jadi artinya dari satu sisi, Tuhanmu itu siapa? Apa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang tidak terikat dengan sabab musabab, yang apabila berkehendak tinggal berucap saja kun maka terjadilah? Ataukah Tuhan yang juga terikat dengan aturan-aturan yang dibuatnya sendiri itu? Nah ini satu hal yang perlu kita cermati. Jadilah engkau hamba Allah, jangan menjadi hambanya sebab. Sebab ini sepertinya menjadi Tuhan juga. Secara tidak sadar. Namun sira diparingi. Tadi benar. Yang kamu sadari kita ke bisnis ini oleh hidayah sing Gusti Allah, apa karena gara-gara ngajinya pakai sakur? Jadi artinya ketika kamu terjepit dalam satu kondisi, katakan sajalah punya utang yang sangat banyak dan tidak mampu membayarnya, sedangkan harus lunas. Yang terpikir pada diri kamu adalah mencari teman yang kira-kira siapa yang punya uang yang bisa menolong saya. Karena Allah bisa menolong saya pun harus ada orang yang bisa menolong saya. Yang terbayang kan mantu sing sugih, mertua, sedulur, ponakan sing sugih, siapa yang bisa menolong saya ini? Jadi kapan kamu minta tolong kepada Allah? Ya enggak pernah sebenarnya mah. Ini ada dalam dirimu sendiri bahwa engkau tidak pernah minta pertolongan sama Allah. Sebab yang terpikir bagaimana caranya Allah menolong kamu kalau tidak melalui seseorang yang menolong saya. Jadi memaksakan Allah menolong saya tidak boleh langsung, harus melalui perantara, melalui sebab. Kamu berpikir begitu nggak sih sehari-hari? Ketika kita mendapat pertolongan dari orang, menyelesaikan satu persoalan. Awalnya iya, alhamdulillah urusan peragat kabeh. Ya, awit kita kenal karo kubu bedula loh. Akhirnya saya mendapat kesempatan dan dia menolong saya menyelesaikan. Jujur saja, dalam hatimu ditulung oleh kubu bedula apa ditulung oleh Allah? Siapa yang berjasa akhirnya bukan kepada Allah, kepada teman kita yang menolong itu. Satu bukti demikian, nggak usah dibohongi. Ketika engkau merasa terikat dengan kebaikan-kebaikan teman Anda itu, ya, sehingga ketika Anda diminta sesuatu selalu oke bos, siap. Seperti itu kan persoalannya. Ini kan sehari-hari. Bahwa yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu adalah ternyata teman-teman kamu yang banyak berbuat baik kepada kamu. Selama ini kamu tidak merasa mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Saya urai semuanya jadi paham bahwa sebetulnya siapa Tuhan yang ada di hatimu itu. Secara realita kenyataan di dunia, orang yang paling banyak berbuat baik kepada kamu adalah orang tuamu, betul? Yang mengandung kamu, yang melahirkan kamu, yang ngurusin kamu, nyebokin kamu, bedongi, menyekolahkan, membiayai. Orang tua adalah yang sangat berjasa kepada kamu, ya kan? Nah, untuk itu Allah pun memberikan
arahan kepada kita bahwa wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik kepada orang tua sebagai tanda rasa syukurmu. Anishkurli wali walidaika, bersyukur padaku dan kepada orang tua yang telah kujadikan sebagai sebab yang merawat kamu. Ya kan begitu? Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukur kepadaku yang telah menampilkan kamu di bumi ini melalui kedua orang tuamu. Bersyukurnya kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Selama ini kita merasakan hadir karena jasa orang tua, dan kita kadang-kadang tidak mampu menembus hati kita bahwa yang merawat kamu adalah Allah juga, yang melahirkan, artinya menurunkan kamu ke bumi Allah juga, hanya prosesnya harus lewat perut ibu kamu. Ya kan begitu? Allah telah membuktikan bahwa aku bisa membuat manusia tanpa keluar dari perut ibu, tanpa ibu, tanpa bapak, dan aku pun bisa menciptakan manusia tanpa melalui proses harus ada bapak. Nah, ini hendaknya keterikatan kita, kesetiaan kita ini tetap pokoknya kepada Allah, bukan kepada orang tua. Orang tua sebatas mengucapkan thanks a lot for your nice, terima kasih atas segala kebaikanmu saja, sehingga rasa syukur, rasa patuh dan hormat kepada orang tua sendiri itu pun bukan karena sebab dia itu telah berbuat baik kepadamu, tapi hanya sebagai bukti rasa syukurmu kepada Allah juga, sehingga kepatuhanmu yang mutlak adalah kepada Allah. Kepatuhan kepada orang tua masih ada rambu-rambu, ada batasan-batasan. Jadinya tidak mutlak harus selalu nurut kepada orang tua. Dibatasi selagi dia tidak melanggar aturan Allah. Ketika dia melanggar, tidak usah taat kepada orang tuamu. Ini sudah bukti bahwa ketaatan kita bukan kepada orang tua, tapi kepada Allah. Sehingga ketika kita berbaik kepada orang tua, menghormati orang tua, adalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Dengan bukti ketika orang tuamu menyuruh kamu kepada satu kemusyrikan, maka jangan kau ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Enggak usah diikuti. Tetapi selagi di dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap di dunia mah ya orang tua harus kita hormati. Itu saja persoalannya. Apapun yang terjadi pada diri kita, alhamdulillah sampai sekarang orang tua saya tidak mengajak kemusyrikan, orang tua saya tidak mengajak kejahatan, orang tua saya selalu mengajaknya kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi Nabi Ibrahim, bapaknya kan tukang bikin tempekung, dan dia kan menghalang-halang Ibrahim, iya kan? Nabi Ibrahim durhaka nggak sama orang tua? Tidak juga. Ya, sekalipun secara bermasyarakat ya harus terpaksa putus hubungan. Iya, goodbye forever. Ya, selamat tinggal bapakku. Tetapi sekalipun demikian, dalam hati sanubarinya Nabi Ibrahim masih tetap saja mendoakan orang tuanya. Assalamualaikum, selamat tinggal Pak. Saya astaghfirullah Rabbi, saya minta ampunan kepada Allah untuk Bapak. Innuka Nabi Hafiyah, karena Allah sangat baik sekali kepadaku. Tetap kudoakan. Ya, enggak usah mencaci maki, ya sudah selesai. Dan kita doakan, ya Allah, berilah ayahku itu hidayah supaya menjadi orang yang benar. Kan gitu. Jadi bagaimanapun kita terharu ya kepada Nabi Ibrahim, dia mesti berpisah dengan bapaknya. Intinya mah kita jangan terikat dengan kebaikan-kebaikan siapapun. Tetap itu adalah kebaikan dari Allah, hanya melalui seseorang. Seseorang itu kita posisikan bukan sebagai agen yang berbuat baik, tapi hanya sebagai
perantara saja, melalui dia. Kalau tidak melalui dia pun, Allah ketika menolong kita akan sampai. Sekalipun tidak melalui siapapun, Allah bisa langsung menolong kita. Dan ada satu bukti lagi, ketika kita masih selalu terikat dengan kebaikan-kebaikan orang, dan kita secara sadar bahwa orang itu telah banyak berbuat baik kepada saya, dan dalam pikiran kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan-kebaikan Allah. Karena kita tidak pernah merasakan dapat kebaikan Allah, tidak merasa diberi rezeki Allah, tidak merasa diberi pangkat oleh Allah, tidak merasa diberi segala macam, maka ujung-ujungnya tetap karena kita tidak mengakui kebaikan Allah, maka dalam segala hal apapun, setiap Allah memerintahkan kamu mengerjakan sesuatu, melaksanakan perintahnya, di penghujungnya selalu menuntut upah kepada Allah. Dengarkan baik-baik, kenapa kita kepada orang tua disuruh mengantarkan surat, disuruh mencuci pakaian, disuruh mengantar masakan ke sawah. Kita tidak mungkin dan tidak layak ketika apapun yang diberi orang tua kita minta, berapa Anda akan membayar saya? Mungkinkah anak kepada orang tua bilang begitu? Iya. Dan kita tidak layak meminta upah kepada orang tua. Apa dasarnya? Karena kebaikan-kebaikan orang tua. Betul? Iya kan? Itu adalah kita kepada Allah ya, berani menuntut ganjaran, berani menuntut upah. Apa yang engkau berikan kepadaku ketika aku berbuat